Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada seluruh asisten laboratorium anatomi serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Abdurrahman Mufid dengan NIM G002432. Saya berasal dari kelompok B8. Setelah membahas dua soal yang tadi sudah saya bahas, saya akan melanjutkan kepada yang terakhir, yaitu anatomi traktus digestivus inferior. Sebelum saya membahas anatomi traktus digestivus inferior, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Andre, seorang mahasiswa tingkat akhir, merasa tidak nyaman setelah mengonsumsi makanan cepat saji selama sebulan penuh karena kesibukan menyelesaikan skripsi. Ia sering mengalami perut kembung, rasa tidak nyaman di bagian bawah perut, dan gangguan buang air besar. Dalam obrolan ringan di kampus, Andre mengeluh kepada Anda. Sebagai teman yang baik, jelaskan kepada Andre tentang traktus digestivus inferior. Jelaskan tentang perbedaan yinum dan ileum, jelaskan struktur bangunan di kolon, dan jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Kita pertama akan membahas kepada perbedaan jejunum dan ileum. Pertama kita akan membahas letak. Letak jejunum itu mayoritas berada pada kuadran kiri atas, sedangkan untuk ileum berada pada kuadran kanan bawah. Dari ketebalan dinding otot jejunum lebih tebal daripada ileum. Kemudian di sini bisa dilihat adalah vasa recta, yang panjang seperti ini vasa recta, ya, yang lurus seperti ini vasa recta. Berarti pada jejunum vasa recta lebih panjang dan arkatnya lebih pendek. Kemudian di sini untuk ileum adalah kebalikannya, vasa rektanya lebih pendek dan arkatnya lebih bertingkat atau kompleks, sedangkan arkat pada jejunum hanya satu tingkat. Kita akan membahas bangunan-bangunan yang ada pada kolon. Kolon atau usus besar dimulai setelah ileum. Dia dimulai dari orificium iliosekal atau lubang atau pintu daripada ileum menuju cecum. Cecum berada di sini. Di sini ada sebuah struktur bernama appendix, yaitu usus buntu. Beberapa bentuk usus buntu adalah retrosekal, subsekal, kemudian ada pre-ileum dan post-ileum. Yang paling sering bentuknya adalah retrosekal. Di sini adalah cecum. Nah, kemudian dibagi paling tidak menjadi 4 pars. Kolon dibagi menjadi 4 pars, yaitu pars ascendent, pars transversum yang melintang seperti ini, kemudian pars descendent yang turun, pars sigmoideum yang membentuk seperti lekukan ini, dan kemudian diakhiri dengan rectum. Pak, organ kolon bagian ascendent dan descendent termasuk organ retroperitoneal, sedangkan pada kolon transversum dan kolon sigmoideum termasuk organ intraperitoneal. Kita akan cari gambarnya. Oke. Beberapa bangunan, yang pertama adalah flexura-flexura. Kita lihat di sini ada flexura coli-dextra, ada flexura coli-sinistra. Flexura coli-dextra disebut juga flexura hepatica. Dia berada di kanan. Dia terletak lebih rendah daripada flexura coli-sinistra atau flexura lienalis disebabkan oleh penyempitan akibat adanya hepar di atas kolon. Kemudian di sini ada flexura sigmoidea atau lekukan atau sudut dari pars descendent menuju pars sigmoideum. Nah, kita di sini akan membahas bangunan. Yang pertama ada taenia-taenia yang ada di sini. Taenia dibagi menjadi 3, yaitu taenia coli, taenia omentalis yang dilekati oleh omentum maius, dan taenia pars libera atau tidak dilekati oleh apapun. Dia libera, dia bebas. Dan ada appendices epiploica atau appendices omentales adalah lemak-lemak yang menggantung di sepanjang taenia coli. Kemudian kalau kita lihat bentuknya seperti roti ini, seperti roti, satu roti ini disebut haustra coli. Di antara haustra ini ada batas disebut incisura coli. Kemudian ada
Kita akan lihat gambarnya. Nah, seperti ini. Di dalam sini, dia ada batas seperti dinding-dinding antar haustra di bagian dalam disebut plica semilunaris coli. Kemudian di sini kalau kita bisa lihat tadi adalah orifisium ileosekal. Di sini ada ileum, ada appendix. Kemudian di sini adalah struktur lebih detail dari bangunan-bangunan yang ada pada kolon. Soal selanjutnya adalah jelaskan struktur anatomi yang berhubungan dengan pengeluaran feses. Pengeluaran feses pasti dipengaruhi oleh kerja beberapa otot atau beberapa muskulus yang ada pada rektum. Setidaknya ada 4 muskulus. Ada muskulus sphincter ani externus, muskulus sphincter ani internus, muskulus corrugator ani, dan satu lagi ada muskulus puborectalis. Jadi muskulus-muskulus ini ada yang berupa otot polos, ada yang berupa otot skelet yang dapat mengatur pengeluaran feses yang bekerja sama untuk berperan untuk mengeluarkan feses. Sekian dari apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.